Aku melihat Nandu bertengkar dengan anak lain. Ayahmu bisa kehilangan pekerjaannya seperti Pak Rameswar nanti. Tolong jangan bicarakan ini dengan keluargamu ya. Nandu, katakan yang sebenarnya. Apa teropong ini milik anak itu? Tidak, Kakak. Ini adalah milikku. Aku membelinya setelah menabung uang jajanku, Kak. Jika masalah ini menyebar sampai ke desa, lalu apa yang akan dipikirkan semua orang? Keluarga kita akan dipermalukan, Ibu. Warga desa akan menyalahkan Nandu untuk setiap masalah. Setelah sekali melakukan kesalahan, dia selalu dianggap bersalah. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi pada Nandu. Biar aku jelaskan semuanya sekarang juga. Ibu. Ibu, dengarkan aku dulu. Ibu mau kemana? Ibu, tunggu. Ibu. Ibu. Nandu, ikut denganku sana. Tapi kemana? Ayo, ikut denganku. Ibu. Ibu, dengarkan aku dulu. Sukna, tidak apa-apa. Jika ibumu tidak mendengarkanmu, kenapa kau mengejarnya? Jangan ikut campur. Nenek, Ibu sangat marah sekali. Entah apa yang akan Ibu lakukan. Aku sangat takut, Nenek. Dia ibumu. Dia tahu harus mengatakan dan melakukan apa dalam hal ini. Hah? Tunggu di sini sampai dia kembali. Ya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Salam, Bu. Siapa itu, Nak? Bu Sumitra? Silakan masuk, Bu. Tidak perlu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa, Bu Sumitra? Apa ini alasan Nandu dan Suresh saling bertengkar? Iya, itu teropongku. Tidak. Itu bukan miliknya. Tidak, teropong itu milikku. Bibi dengar itu kan? Sudah aku bilang teropong ini adalah milikku. Iya, Nak. Itu teropong milikmu. Aku sudah menjelaskan kepada Suresh, Bu Sumitra, sekarang tidak ada masalah lagi. Mereka berdua masih anak-anak. Hari ini mereka bertengkar, besok mereka akan berteman lagi seperti biasa. Ini hanya mainan. Tidak usah dipikirkan lagi. Apa bedanya siapa yang memainkan teropong itu? Lalu kenapa kau tidak memikirkan ini saat kau menuduh Nandu mencuri teropong ini? Tapi yang kukatakan itu memang... Gena, Nandu telah... Siapa yang sudah memberikan kakak hak untuk menampar anakku? Gena, dengarkan aku dulu. Aku sudah cukup mendengarkan, kakak. Aku sudah cukup mendengarkan. Pertama dari Anandi. Sekarang aku harus mendengarkan darimu juga. Untuk apa aku harus mendengarkanmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Setelah putraku dilukai oleh warga desa ini, sekarang keluarganya sendiri juga ingin menghukumnya. Aku pikir hanya Anandi yang punya ego besar.
Aku pikir kakak menganggap Nandu sebagai anak kakak sendiri. Hari ini kakak buktikan itu salah. Dan aku hanya membayangkan itu semua. Gena, berpikir dulu sebelum kau mengatakan hal yang menyakitkan. Tidak, kakak. Kakak tidak memberikan aku pilihan lain. Bagaimana bisa kakak menampar Nandu? Yang kakak lakukan itu jauh lebih buruk dari istri Rameswar. Dia melukai anak yang tidak berhubungan dengannya. Tapi kakak adalah bibinya Nandu. Bagaimana kakak bisa menampar putraku? Ayo jawab, kakak. Kenapa kau melakukan semua ini padanya? Aku tidak menduga ini darimu, Sumitra. Apa yang kau pikirkan saat kau melakukan itu? Karena aku menganggap diriku sebagai ibunya Nandu. Ibu? Tidak, kakak. Jangan panggil diri kakak sebagai ibunya. Jika kakak adalah ibunya, kakak tidak akan menamparnya. Apa kau tidak ingin tahu kenapa aku melakukan Tidak itu? ada alasan apapun yang cukup untuk bisa menampar Nandu, anakku. Gena. Dia memang benar, Sumitra. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi menampar Nandu itu tidak benar. Seharusnya kau memarahi dia. Kau tidak perlu menamparnya. Itu tidak benar. Ibu, aku yang lebih sedih daripada Nandu karena telah menyakitinya. Tapi aku punya alasan untuk itu. Dan alasanku sangat tepat. Kenapa aku melakukannya? Apapun alasannya, kakak. Tapi kenapa kakak harus menampar anakku? Bibi, tolong dengarkan dulu alasan ibu, Bi. Kau berani berteriak saat aku ada di rumah? Hah? Maafkan aku, Nenek, tapi Bibi... Orang tuamu saja tidak berani bicara lancang di hadapanku. Dan kau berani? Perhatikan di mana kau berada dan dengan siapa kau bicara. Simpan saja penilaianmu untuk Dewan Desa, Anandi. Tapi Nenek, aku... Cukup. Aku yang paling tua di keluarga ini. Setelah itu pamanmu. Lalu ayahmu. Kau anggota termuda kedua dalam keluarga ini. Ingat itu. Atau aku punya banyak cara untuk mengingatkanmu. Yang terjadi ini tidaklah benar. Sangat tidak benar. Ini masalah besar. Masalah ini perlu diselesaikan dengan keadilan. Untuk mendapatkan itu, pengadilannya akan diadakan di rumah. Dan yang menjadi hakim adalah paman. Dia yang akan putuskan yang benar dan yang salah. Apa yang ibu katakan? Pengadilan? Untuk masalah keluarga? Dan untuk masalah anak? Untuk mengetahui siapa yang menyayangi Nandu dan kenapa Sumitra menamparnya? Apa itu harus kita lakukan? Masalah ini kan bisa kita bicarakan. Kenapa harus dibesar-besarkan begini? Kau khawatir masalah ini dibesar-besarkan? Kenapa kau tidak khawatir? Saat kau
kau menarik keluargamu ke Dewan Desa untuk orang asing, Byron. Sekarang kita akan melakukannya untuk ini. Dan kita akan memutuskan apakah tindakan menantu keluarga ini benar atau salah. Ibu, semuanya terjadi di hadapan ibu. Dan ibu sekarang sudah di sini. Jadi, ibu yang harus memutuskan semua ini. Tidak, Pasan. Sampai kapan aku harus melakukan ini? Kau anakku yang paling tua. Kau harus mulai mengambil tanggung jawab. Apalagi saat masalah ini menyangkut anakmu sendiri. Kau yang akan memberikan keadilan. Mengerti? Sekarang ikuti aku. Ibu, kita mau kemana? Ayo, aku bilang ikuti aku. Ayo duduk, Pasan. Tapi ibu, aku... Ibumu bilang duduk. Katakan, Sumitra. Apa yang ingin kau katakan? Nandu. Dia mulai mencuri. Kakak sadar apa yang sedang kakak katakan? Gena, biarkan Sumitra selesai bicara. Lanjutkan, Sumitra. Nandu punya teman yang bernama Sures. Nandu mencuri teropongnya. Dan Sukna melihat mereka bertengkar. Iya, Paman. Aku berada di sana saat mereka bertengkar. Kelihatannya Nandu telah mengambil teropong itu tanpa izin dari temannya. Tapi dia tidak mengakuinya. Saat Sukna mengatakannya, aku tidak percaya. Itu sebabnya aku membawa Nandu ke rumah Sures dan ibunya. Aku ingin tahu, kenapa dia dan anaknya menyebarkan kabar tidak baik seperti ini tentang Nandu. Tapi setelah di sana semuanya berubah. Melihat Nandu begitu gugup, dan bukti yang diberikan Sures, ternyata semua itu benar. Sures sudah menandai teropongnya, dan aku melihatnya di teropong itu. Bahkan setelah itu, Nandu mengancam Sures dengan menyebut nama kakak. Nandu bilang, Nandu akan meminta kakak untuk memecat ayahnya. Sama seperti Rameswar. Hei, jangan banyak bicara kau ya, atau aku akan meminta ayahku untuk memecat ayahmu.
Sumitra, apa yang kau katakan ini? Aku tahu suamiku. Ini memang sulit dipercaya, tapi aku sendiri yang mendengar. Dan aku menyaksikan semua itu. Nandu, ambil teropongmu cepat. Ayah, aku sudah membuangnya saat aku datang kemari. Karena teropong itu, Bibi menampar diriku tadi, Ayah. Makan. Makan kemari. Iya, Nyonya. Baik, Nyonya. Ada apa, Bu? Tidak. Kalian lanjutkan saja. Ini semua mainan Nandu. Lihat saja sendiri. Anakku begitu pintar. Walaupun dia masih kecil, dia membeli semua ini dari uang jajannya. Dan bukannya kalian mendukung dia, tapi kalian malah menyalahkan dia. Aku sama sekali tidak menyangka kalian semua telah menuduh anakku untuk mencuri sesuatu. Ibu tahu betul. Hari itu saat Nandu menunjukkan teropongnya, aku bilang kepada ibu, aku tidak bisa memberinya uang jajan yang banyak. Walaupun begitu, dia tetap bisa membeli mainan-mainan ini. Tapi kenapa? Kenapa mereka bilang bahwa anakku adalah seorang pencuri? Tunggu, Fasan. Saat ini kau hakimnya. Sebelum kau mengambil keputusan, kau bukan ayah atau suami mereka. Mengerti? Bibi telah dibohongi oleh Nandu. Nandu tidak membeli mainan-mainan ini. Ini adalah mainan Fahru. Nandu membawanya kemari tanpa meminta izin dari siapapun. Dan ini seringkali terjadi. Dan di hari itu, aku melihat Nandu bertengkar dengan Sures. Ayahmu bisa kehilangan pekerjaannya seperti Pak Rameswar nanti. Tolong jangan bicarakan ini dengan keluargamu. Nandu, katakan yang sebenarnya. Apa teropong ini milik anak itu? Tidak, Kakak. Ini adalah milikku. Aku membelinya setelah menabung uang jajanku, Kak. Itu benar. Nyonya? Lihat ini, Pasan. Ini teropong yang Nandu telah buang. Apa yang sudah tandai di teropongnya? Huruf pertama namanya huruf S. Dan itu tertulis di teropong itu.
di sini. Apa kau mencurinya dari Sures? Tidak, Ayah. Dia menulisnya saat aku meminjamkan itu kepadanya kemarin. Nandu. Apakah kau tidak merasa malu selalu berbohong pada siapapun? Tanda itu sudah ada di sana. Saat terakhir kali kau menunjukkan teropong itu pada nenek. Aku bahkan bertanya tentang huruf itu kepadamu. Apa kau ingat? Ada huruf S di sini. Apa artinya? Nenek, huruf S itu... Ya, Superman. Ibu, lihat kemari. Dari mana kau dapatkan kamera itu? Dari kamarnya kakekmu. Jadi kau mengambilnya? Kau tidak meminta izin dari kakekmu? Tidak, kakek bilang ini adalah rumahku. Kalau ini rumahku, semuanya adalah milikku kan. Jadi aku bisa mengambil apa saja. Nandu, apa itu? Video game. Kelihatannya itu cukup mahal. Tidak mahal, Ibu. Uang jajan Ibu yang aku tabung dan uang yang aku dapat dari ulang tahunku, aku membelinya dengan itu. Nandu, Gena. Kau jangan melakukan itu. Jangan ikut campur, Sumitra. Dia harus dihukum untuk perbuatannya itu. Apa kau tidak lihat? Kita semua begitu sayang padanya. Dan dia telah mempermalukan kita. Jadi jangan ikut campur, sabarkan. Tolong, Gena, aku minta kau kendalikan kemarahan. Tetap di sini, Sukna. Saat ini biarkan dia sendiri. Aku sudah melakukan hal yang sama dengan Jagdish. Tentu kalian semua masih ingat. Saat dia terpengaruh teman yang tidak baik dengan memalsukan nilai-nilai ujiannya. Tentu kita semua belum bisa melupakannya. Jagdish meninggalkan rumah ini. Dan Anandi sendiri hampir saja tidak selamat. Kakak, walau karena pengaruh yang tidak baik atau kasih sayang yang buta, anak bisa menjadi manja. Secepat apa dia menyadari kesalahannya, itu yang paling penting. Dan mengangkat tangan kepadanya itu tidak akan membantu. Fasan, Gehna, jika kalian masih ingin menguji kasih sayang Sumitra, lakukan saja. Kalian begitu bangga dengan didikan kalian? Gena, kau bilang padaku kau harus mengendalikan anakmu secara penuh. Tapi kendali bukanlah cara yang benar. Anak-anak seperti layang-layang. Kau harus menarik dan mengulur di waktu yang tepat. Baru layang-layang bisa terbang. Jika terjebak dalam duri, maka layang-layang dan orang yang mencoba melepaskannya akan terluka. Kau pikir, jika kau memberikan sedikit uang kepada Nandu, dia akan tetap mulia. Tapi bagaimana mungkin? Dia masih anak-anak. Dia belum bisa membedakan apa yang benar dan salah. Dia masih menyukai mainan. Disinilah peran orang tuanya. Menunjukkan jalan yang benar kepada anak mereka.
kalian melihat dia membawa mainan-mainan itu, seharusnya kalian bertanya, dari mana dia mendapatkan semuanya? Nani bilang dia membelinya dengan uang jajannya, dan kalian langsung percaya. Kalian bahkan tidak mencoba memastikannya. Kita memang harus tegas dengan anak-anak kita. Seperti makanan yang menjadi rusak karena terlalu diberikan banyak bumbu. Seperti itu juga, jagdis kita menjadi rusak. Aku juga yang bertanggung jawab untuk itu. Dan sekarang giliran Nandu. Sekarang kau sudah mengetahui semuanya, Fasan. Sekarang putuskanlah. Kalian yang benar ataukah Sumitra yang benar? Apakah anak kalian melakukan kesalahan ataukah tidak? Jika dia melakukan kesalahan, apakah dia harus dihukum ataukah tidak? Ibu, kenapa ibu mempermalukan aku? Sudah jelas sekarang. Sumitra yang benar. Aku dan Gehna kehilangan kendali dan melakukan kesalahan. Aku tidak mempermalukan dirimu. Aku ingin kau memahami ini. Kau pernah melakukan kesalahan yang sama tanpa mengetahui kebenaran. Saat kau kehilangan kendali kepada Rameswar dan istrinya dan marah pada Anandi, kau pergi dari sini. Apa yang terjadi pada hari itu dan hari ini sama. Hari itu Anandi menjadi kepala desa, sekarang kau menjadi hakim. Hari ini satu sisi istrimu dan sisi lain adalah Sumitra. Di hadapan Anandi ada paman dan juga bibinya. Dan di sisi lain adalah Rameswar. Hari ini kau menjadi hakim. Jadi kau bisa mengerti betapa sulitnya bagi Anandi untuk mengambil keputusan melawan kalian. Tapi kau telah mengambil keputusan yang sama. Kalau itu benar, Fasan, saat seseorang duduk di kursi kepala desa, maka dia harus melupakan semua hubungannya di rumahnya. Yang ada hanyalah kebenaran dan juga keadilan. Dewan desa dianggap sebagai dewa yang membedakan kebenaran dan kesalahan. Hari ini yang terjadi kepadamu juga dialami oleh Anandi. Karena itu, Dewan Desa meminta kepadanya untuk membayar gaji Pak Rameswar. Kalian tidak ingin tahu bagaimana aku bisa mengetahui ini? Kenapa aku tiba-tiba datang kemari? Aku harus kembali. Saat aku tahu kedua putraku bertengkar di belakangku, jadi aku terpaksa meninggalkan kakakku. Kau tidak ingin tahu siapa yang memberitahukan aku?
ayahmu, Pasan. Mahavir Singh menelponku untuk mengatakan apa yang dilakukan anak-anakku saat aku tidak ada di rumahku. Bahkan setelah aku datang ke sini, aku terus bicara dengannya. Dia selalu membantuku. Aku terkejut. Orang yang sebelumnya ingin menghancurkan keluarga ini, sekarang mencoba menyatukan keluarga ini. Padahal Mahavir Singh bisa saja meracuni pikiran Pasan dan mengambil dariku untuk selamanya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menelponku dan memintaku kembali dan menyelamatkan keluargaku. Aku tahu kemarahan Pasan tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Pasan harus ditempatkan dalam dilema yang sama dengan dilema yang dialami Anandi pada hari itu. Dan aku tahu dari Sukna, putramu mulai memiliki kebiasaan mencuri.